Iya. Memang ini juga. Mudah-mudahan tidak kencang ombaknya. Jalan dari pulau di tengah lautan sekarang. Ini langsung dikerja di PPT ini tugas. Langsung dikerja di PowerPoint. Ada yang kerja di PowerPoint, ada yang bentuk narasinya juga. Masing-masing mengetik jawaban. Boleh. Ya maksudku ini setelah dikerja langsung dipresentasikan atau besok? Iya, besok. Besok-besok. Iya karena memang ada jadwal presentase. Ini yang kupertanyakan saya. Ini diskusi di hari, biasanya baru presentasi, setelah presentasi diundang sampai batas bulannya. Saya kalau kolaborasi begini, Google Docs aku pakai, jadi kirim link masing-masing mengerti ini di situ, masing-masing mengerti kategori apa jalan di semua orang nih yang bikin. Kalau saya bikin kampanye, jadi cari Kenapa 5 orang di sini? itu lagi kan, jadi kalau misalkan ini kelompok 1 kan? Sini kelompok berapa ini, Bu? Bapak, Ibu? Kelompok 1 kok 5 orang sih? Ada di chat, ada di kolom chat. Di room utama ada di chat. Iya, betul. Ya, 3 link, betul. Link pertama adalah kelompok 1 tetap di sini. Yang pindah kelompok 2, 3, 4, iya. Oke, kelompok 2 baru 2 orang. Oke, 3. Siap. Sudah. Silakan dipelajari ya. Dilihat petunjuknya yang saya kirim di grup WA.
Jadi mana ini begitu? Kelompok 3 silakan dilihat yang saya kirim di grup ya petunjuknya. Dibuat narasinya dalam bentuk Word, kemudian garis besarnya dibuat dalam bentuk PPT, didiskusikan hari ini, insya Allah besok dipresentasikan secara klasikal. Kelompok 4 belum ada orang masuk di kelompok 4 ini. Bagaimana ini sudah mulai kerja? Atau ada yang Kalau Bu Rahma, Bu Umi, ih, Kelompok 4 tidak terisi. Seharusnya di kelompok 4 Ibu Nur Hikmah, Ibu Rahmawati, Ummu Kalsum. Halo, Ummu Kalsum di kelompok 4. iya Pak. Kelompok 4 ini Iya Pak. dong. Kelompok 4 ini. Iya. Kelompok 4. Kelompok 4. Bu Rahma, Bu Hikmah, Bu Umi. Ya, Rahmawati Bu Umi. Oke, 4. Betul. Sini kelompok 3. Iya, kedua bagaimana pemikiran? 2 ya. Jawabannya nanti di Oke, Bu Jamriati. Nur Cahaya, Ibu Ernianti seharusnya ada di sini. Bu Jamriati, Bu Nur Cahaya, Ibu Ernianti. Ibu Ernianti ada di sini kah? Ibu Nur Cahaya pindah ke kelompok 3. Ibu Nur Cahaya pindah ke kelompok 3. Bu Ernianti, Jumriati, Nur Cahaya. Ibu Nur Cahaya pindah ke kelompok 3. Halo, Ibu Nur Cahaya silakan bergabung di kelompok 3. Ini baru Ibu Jamrayanti ya, baru sendiri.
Oke, saya cek sekali lagi ya. Di sini kelompok 1, betul kelompok 1? Oke. Ibu Bintiwati, Muhammad Takbir, Ermawati. 3 orang ya. Oh, gabung di kelompok 1 ya? Oke. Oh iya ya, siap. Oke, aman kelompok 1 aman. Siap. Sini kelompok 2 ya? Oh, enggak ada. Sini kelompok 3. Oke, kelompok 4. Halo, ini kelompok 4. Saya cek sekali lagi. Kelompok 4, Ibu Nur Hikmah, Ibu Rahmawati, Iya, Pak. kemudian Iya, Pak. Ibu Umi Kasih, lengkap. Iya, Pak. Kelompok 4 lengkap. Ini kelompok 3, Ibu Ernianti, Jumrianti, kemudian Ibu Nur Caya. Kurang 1 ya, Ibu Nur Hikmasari belum masuk di sini. Oke, siap. Iya. Kelompok 2, Pak Kamaludin, Jam Rayanti dengan Bapak Muhammad Sahir. Muhammad Sahir, oh siap. Ibu Jam Rayanti juga kayaknya ya. Oke. Silakan dikerja sendiri dulu Pak, nanti dicocokkan pendapat teman. Iya. Oke. Iya, iya.
Diperhatikan slide yang saya kirim kemarin itu ada 3 slide, 3 judul materi bacaan yang bisa dijadikan sebagai landasan di dalam memberikan jawaban-jawaban pemantik terhadap tagihan yang dikirim untuk tagihan di kerja kelompok. Di file pertama ada modul dasar-dasar pendidikan. Kemudian file kedua ada metode Montessori, Probel, dan Taman Anak. Kemudian di file ketiga, pidato sambutan KHD pada Universitas UGM Gajah Mada tahun 1956. Inti materi dalam rangkaian ini sangat tepat sekali jadikan rujukan dalam membuatkan narasi dari problem yang ada di lembar tugas teman-teman semua. Lembar tugas ini yang dikerjakan hari ini dibuatkan narasinya dalam bentuk Word dalam beberapa paragraf. Kemudian intisarinya yang dibuatkan PPT didiskusikan dan insya Allah besok dipresentasikan secara klasikal. Dan di akhir sesi nanti itulah yang dikirim sebagai bentuk kegiatan yang akan diupload di ASI Nyata setelah mendapat masukan pada teman-teman kelompok besok dan juga setelah memperhatikan nanti pada sesi instruktur untuk memberikan lagi penajaman terhadap apa yang kita dapatkan di modul 1.1 ini. Jadi teman-teman yang di kelompok sini sebagai referensi yang dikirim di grup chat itu ada di antaranya metode Montessori, Probel, dan Taman Anak. Di mana dijelaskan di dalam adalah permainan anak adalah sebuah pendidikan. Nah, ini bisa menjadi rujukan di dalam rangka bagaimana menjawab tagihan-tagihan yang dikirim di dalam pada grup WhatsApp tadi. Kemudian yang kedua ada dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terdiri atas beberapa bagian. Arti dan maksud pendidikan itu sendiri, hanya tuntunan dalam hidup. Kemudian perlukah tuntunan pendidikan? Dan selanjutnya dasar jiwa anak dan kekuatan pendidikan. Kemudian tabiat yang dapat dan tidak dapat diubah. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Kemudian jenis-jenis budi pekerti, naluri pendidikan, syarat-syarat pengetahuan, peralatan pendidikan, dan hubungan dengan umur. Itu adalah bagian-bagian materi yang bisa jadikan referensi di dalam rangka mengembangkan jawaban yang telah dikirim sebagai pertanyaan pemantik yang lebih awal dibuat narasinya dulu dalam bentuk Word. Setelah itu intisarinya dibuatkan dalam bentuk PPT. Nah, referensi yang ketiga adalah pidato sambutan Ki Hajar Dewantara pada kegiatan Senat Universitas Gajah Mada 7 November 1956.
Kajian-kajian materi ini yang Bapak dan Ibu kolaborasikan dengan pengalaman pada saat Ibu menjadi guru dan bagaimana menghadapi tantangan yang di zaman ini. Dalam rangka bagaimana keberpihakan kita kepada peserta didik. Silakan teman-teman dikaji ulang materinya, diresapi, dibandingkan, lalu diinterpersonalisasikan pada pembelajaran yang tengah dilakukan saat ini, lalu bagaimana mengeksplor ke depan untuk mencoba menerjemahkan pola pikir Ki Hajar Dewantara dalam rangka bagaimana menuntun anak di zaman silenial, di zaman prorat ini, di mana anak itu dihadirkan sebagai kodrat. Bagaimana kita melihat anak di dalam mendidiknya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Waktu berdiskusi di kelompok masih cukup lama, insya Allah sekitar 30 menit. Silakan diselesaikan Bapak dan Ibu, tidak usah ditangguh-tangguh lagi. Tinggal kalau masih ada telur tersisa, mungkin finishingnya saja, perbaikannya saja, yang insya Allah besok untuk dipresentasikan secara klasikal. Pemberdayaan pendidik seperti itu, yang mana 3 keunggulan kami Bapak Ibu ada komunitas, kurikulum dan juga komunikasi, yang mana 3 keunggulan ini kami bergerak melalui 3 unit, kampus Bujikal, kampus Pemimpin Merdeka dan juga cerita guru belajar, yang mana satu lembaga sudah lahir dari tahun lalu Bapak Ibu, Teach First Indonesia, yang fokusnya lebih ke pemberdayaan guru dan juga calon guru seperti itu. Nah, ini angka-angka dampak kami sudah mendampingi 50 dinas pendidikan dan juga pusat daerah, 16.000 sekian satuan pendidikan dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, selain itu kami di Yayasan Guru Belajar juga menginisiasi komunitas guru belajar Nusantara, jaringan sekolah cerdas belajar, komunitas pengawal belajar dan juga lingkar daerah belajar, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, pengertian awal dulu ya Bapak Ibu, definisi awal apa sih sebenarnya promotor itu. Bapak Ibu, kami melalui program promotor ini ingin mencari dan juga ingin sama-sama bergerak bareng pendidik yang ingin memastikan keberlanjutan perubahan pendidikan melalui perubahan melalui penjualan program produk yang memiliki dampak ke pendidikan itu sendiri, begitu Bapak Ibu. Jadi memang
Ya, Bu Yuli silakan. Tiga empat, Siti, saya semuanya alhamdulillah. Udah selaras ya Bapak Ibu, berarti dengan tujuan awal semoga di keempat poin ini nanti Bapak Ibu bisa dapat semuanya di program ini. Nanti kita akan saling belajar dan juga saling bergerak bareng nanti Bapak Ibu. Akan ada 3 produk yang bisa Bapak Ibu pilih nantinya. Nggak wajib semuanya, jadi bebas kami serahkan ke Bapak Ibu mau pilih program maupun produk mana yang Bapak Ibu pilih nanti. Jadi nggak usah takut atau was-was, nanti dibantu strategi marketingnya, marketing toolsnya nanti akan disediakan semuanya. Izin melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini struktur manajemen guru promotor Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang berasal dari komunitas Guru Belajar Nusantara. Di KGBN sendiri juga ada program guru promotor ya Bapak Ibu. Tapi beda sebenarnya guru promotor KGBN dan juga guru promotor dari Yayasan Guru Belajar. Bedanya kalau di guru promotor Yayasan Guru Belajar kami bermitra dengan 9 organisasi profesi Bapak Ibu, yang mana dari 9 organisasi profesi tersebut termasuk KGBN dan juga IKI sebagai penyedia talenta guru promotor. Jadi kami bekerja sama dengan organisasi profesi tersebut mengajak anggota-anggota Orprov untuk ikut dan juga bergabung di program ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, Yayasan Guru Belajar ada di sini sebagai pengelola, yang mana nanti dari anggota-anggota organisasi profesi yang berminat untuk bergabung ke program guru promotor akan kami kumpulkan di satu talent pool guru promotor, yang mana Bapak Ibu yang sudah berminat ini kami kumpulkan jadi satu tim buat calon guru promotor Bapak Ibu. Nah, setelahnya di atasnya ada mitra guru promotor Bapak Ibu. Mitra di sini lebih banyak berperan sebagai penyedia program ataupun produk yang Bapak Ibu guru promotor bisa jualkan nanti. Ada program A, produk B, produk C yang bisa Bapak Ibu pilih. Jadi nantinya bisa langsung berinteraksi maupun memberikan masukan ke mitra penyedia produk program Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu ada insight atau masukan tertentu terkait program ataupun produk ini. Boleh misalkan nanti masukannya boleh dong diskonnya digedein Kak, atau promo diskonnya lebih diperpanjang seperti itu untuk waktu Bapak Ibu membuka PO di daerah misalnya, bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini alur tahapan di program guru promotor Bapak Ibu. Ada 5 tahapan, dari rekrutmen menjadi guru promotor, aktivasi siklus penjualan, penyegaran guru promotor, dan juga pembaharuan guru promotor. Yang mana siang ini Bapak Ibu mengikuti briefing guru promotor, ini masuk ke tahap kedua Bapak Ibu. Nah, setelahnya nanti akan mengikuti seleksi proyek pertama dan juga pengumuman hasil seleksi. Setelah dinyatakan lulus, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan briefing ke masing-masing program maupun produk yang isinya lebih ke penjelasan produk knowledge dari masing-masing program produk Bapak Ibu. Dan nanti juga akan mendapatkan bekalan secara berkala. Ada sesi webinar rutin yang bisa Bapak Ibu ikuti juga untuk meningkatkan skill dan juga kemampuan maupun ilmu terkait penjualan produk program. Nah, di aktivasi siklus penjualan ini lebih panjang tahapnya Bapak Ibu. Di dalamnya ada refleksi berkala juga, ada pembagian komisi yang dilakukan setiap 1 bulan sekali Bapak Ibu, ditransfer setiap awal bulan. Nah, di penyegaran guru promotor ini deskripsinya nanti akan ada pelatihan rutin juga Bapak Ibu, akan ada awarding yang diberikan oleh untuk guru promotor di Temu Pendidik Nusantara, dan juga akan ada apresiasi ataupun teknik untuk guru promotor. Nah, tahap terakhir ini terkait pembaharuan guru promotor, yang mana pembaharuannya lebih ke penghapusan status dan juga kenaikan status guru promotor.
dapatkan juga. Ini menu belajar bentuknya dalam bentuk topik Bapak Ibu, jadi bisa dipelajari secara aktif nantinya. Nah ini izin melanjutkan penjelasan terkait proyek pertama Bapak Ibu. Kita ada proyek pertama di program ini karena lebih ingin untuk memahami kemauan dan juga kemampuan diri untuk menjadi guru promotor sejauh apa sih, seperti itu Bapak Ibu, melalui pengalaman langsung dalam mempromosikan suatu produk yang mengusung topik perubahan pendidikan. Dan manfaatnya apa? Kalau untuk Bapak Ibu calon guru promotor sendiri, manfaatnya lebih ke untuk mengukur kemampuan dan juga kesiapan diri sebelum menjadi guru promotor. Nah, bagi kami di manajemen guru promotor ini lebih ke untuk mengetahui kesiapan dan juga kebutuhan belajar Bapak Ibu guru promotor seperti apa, kayak gitu. Nah, kriteria kelulusannya Bapak Ibu, kami akan menilai dari 2 poin ini dari pengalaman penjualan dan juga hasil refleksi penjualan yang nantinya diisikan lewat form di sini, seperti itu. Nah, bentuk tatanan proyek pertamanya ini apa? Bentuknya adalah mempromosikan merchandise kaos Bapak Ibu seharga 135.000 seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari proyek pertama ini, boleh banget, silakan. Barangkali ada yang kurang jelas. Jelas ya Bu? Siap. Saya izin lanjutkan ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Kalau untuk kemudian ada Bu Umi, silakan Ibu. Iya, nah kita ini tadi sampai melek ya, yang mohon dijelaskan kembali. Ini sih Mbak, untuk yang pertama, karena gimana tadi, sama sekali nggak didengaran. Baik. Oke, izin saya ulangi ya Bu Umi dan Bapak Ibu. Di program guru promotor ini ada tantangan proyek pertama yang Bapak Ibu ikuti. Nantinya dinyatakan proyek pertama ini apa? Proyek pertama ini isinya ketika Bapak Ibu melakukan promosi atau penjualan terkait produk yang ada pendidikan. Proyek pertama ini sudah kami tentukan Bapak Ibu berupa merchandise kaos yang nilainya sejumlah 135.000. Itu Bu Umi. Nah, manfaatnya ketika harus atau mempraktekkan proyek pertama ini, sebenarnya kami di manajemen guru promotor sendiri Bapak Ibu ingin mengetahui kesiapan dan juga kebutuhan belajar Bapak Ibu di guru promotor nanti seperti apa. Jadi nantinya kita bisa support pelatihan ataupun sesi webinar yang bisa dari proyek ini. Kriteria kelulusan dari proyek pertama ini akan kami nilai dari 2 poin. Refleksi penjualan. Nantinya pengalaman dan juga ini nanti akan kami bantu reminder secara berkala nih. Cukup jelas ya, Bumi? Jelas, terima kasih. Terkait mekanisme lebih detail tentang proyek pertama seperti apa, pada kemudian sasaran pendidik di satu sekolah negeri. Teman-teman terdekat Bapak Ibu intinya. Nah, di sesi penawar ini dan juga mengupayakan si calon pembeli ini bisa membuat produk tersebut. Nah, durasi
produk itu kami beri waktu 2 minggu sejak pertama kali diumumkan, berarti 2 minggu sejak siang ini Bapak Ibu, 2 minggu sejak briefing pertama, berarti nanti kemungkinan di tanggal 3 Maret ya Bapak Ibu deadline-nya gitu. Nah, pada akhir waktu proyek pertama, Bapak Ibu guru promotor bisa mengisi form refleksi yang sebelumnya tautannya ada di slide sebelumnya tadi Bapak Ibu. Nah, oke. 3 April, oh iya 3 April, maksudnya Bu Eka, mohon maaf. Sekarang udah Maret ya Bu. Seperti itu. Nah, untuk tim suksesnya dari kami Bapak Ibu bisa menawarkan produk itu ke orang yang Bapak Ibu merasa percaya diri untuk berkomunikasi. Biasanya kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Bapak Ibu, dari isian refleksi yang sudah diisikan teman-teman calon promotor sebelumnya, kebanyakan masih malu-malu untuk nawarin produk itu. Nah, makanya kami menyarankan Bapak Ibu bisa memilih atau menyasar orang-orang terdekat Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pede untuk menawarkan produk tersebut. Seperti itu. Nah, tim sukses yang kedua, pengalaman gagal sama berharganya dengan pengalaman berhasil. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan semuanya di refleksi yang tadi. Bapak Ibu sampai di sini cukup jelas. Jelas semuanya. Selanjutnya kami kemarin juga di Bapak Ibu barangkali Bapak Ibu nggak perlu waktu lama untuk menyelesaikan ini, langsung cek di deskripsi grup ya. Nah, selanjutnya untuk teknik pemesanan proyek pertama ini kita ada 30 Bapak Ibu, bisa disesuaikan Bapak Ibu paling familiar dengan yang ada Shopee, Tokopedia dan juga in.co.id. Kalau di sini pemesanan ada aplikasinya, jadi kalau Shopee ya biasanya kalau Bapak Ibu itu Bapak Ibu, monggo jika ada pertanyaan silakan Ibu. Jadi si pembeli langsung yang mau beli atau dibantu beli motor juga boleh. Di refleksi ada isian invoice-nya Bapak Ibu untuk kami pembelian. Di sini ada isinya terkait sama komunikasi, ada survei singkat Bapak Ibu, poin 1 sampai 5 bisa bagi. Iya. Setelahnya kali ini saya kasih
Waktunya 19 menit lagi, berarti 4 menit lagi kembali ke room utama. Yang di room utama tidak usah bergeser ya. 4 menit lagi teman-teman gabung di room utama ini. Empat menit lagi silakan teman-teman bergabung di room utama.
Oke, baik. Terima kasih sudah berdialog di kelompok kecil masing-masing. Sekarang kita masuk di room utama untuk berefleksi sebagai masukan-masukan, dan nantinya insya Allah besok ada waktu presentasi dari setiap kelompok untuk mendapatkan masukan dari apa yang telah dikerjakan hari ini. Untuk kelengkapannya insya Allah akan dapat masukan besok. Setelah masukan itu ada kesempatan memperbaiki, dan hasil itulah nantinya yang akan dieksplor, yang akan dikirim, serta itulah nanti yang akan dibawa pada kegiatan-kegiatan untuk bagaimana menghadirkan diri sebagai sosok pembelajar, sebagai sosok guru yang telah belajar pada program pendidikan guru penggerak, yang intinya adalah untuk mengejawantahkan bagaimana pola pembayaran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu. Baik, saya izin share screen untuk di sesi menjelang penutupan ini. Kok salah sih? Oke. Apakah nampak di layar teman-teman? Ada? Belum. Oke, baik. Oh iya. Oke, saya coba. Yes. Oke. Sementara proses ya. Sabar teman-teman. Oke, sudah muncul Bapak dan Ibu? Si muter-muter ini. Oke, siap. Oke, sudah? Kemana ya? Ya sudah ya. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut, setelah kita mencoba-coba untuk berdiskusi, kita coba pada break ini, pada slide ini kita coba break ya. Seperti tadi game di-breakin di awal hampir sama. Hampir sama caranya, tapi saya di sini clue-nya huruf awal dan akhir. Kalau tadi clue-nya dia bumi bulat dan satu itu bulat. Sekarang saya clue-nya huruf awal dan huruf akhir. Oke? Bisa ya?
Disimak? Contoh soal. Oke. Dirga liburan ke Denmark. Kalimat pertama, Dirga liburan ke Denmark. Sedangkan Nabila ke Arab Saudi. Pertanyaannya, dan Ruslianto Asmara kemana? Dirga liburan ke Denmark. Sedangkan Nabila ke Arab Saudi. Dan Ruslianto Asmara kemana? Silakan langsung open mic atau resen dulu. Rusia dan betul, betul. Ruslanto Asmara ke Rusia dan Amerika. Oke, contoh soal kedua. Elisir traveling ke Eropa. Mirna ke Australia. Adnan kemana? Ya, Adnan. Elisir Eropa. Mirna Australia. Adnan betul. Siap. Berikutnya, Mas Nawati Adventure ke Manado. Ahmad ke Donggala. Samsul kemana? Betul. Oke. Singapura, Swedia boleh. Oke, baik teman-teman. Kenapa ini? Tidak bersahabat. Oke, untuk diperhatikan, unggah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 batas akhirnya 27 Maret. Kemudian aksi nyata 28 Maret, jurnal refleksi dwi mingguan 30 Maret. Itu jurnal refleksi tidak ada format baku, tidak ada format tertentu, tergantung dari bagaimana teman-teman berkarya. Yang mau nanti diundah ke sini adalah hasil karya hari ini yang insyaallah besok akan mendapat masukan dari teman-teman dari kelompok lain. Oke, baik Bapak dan Ibu. Aduh, aduh.
Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi penutup, refleksi dan kesimpulan hari ini. Sebagai ilustrasi buat penguatan buat teman-teman semua, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jangan biarkan rintangan menghentikanmu, tetapi jadikanlah mereka batu loncatan menuju keberhasilan. Semangat Anda telah bergabung di pendidikan guru penggerak adalah sebagai batu loncatan menuju keberhasilan. Karena kunci untuk mengatasi segala hal adalah mulailah dengan hari ini dengan merasa bersyukur atas setiap peluang dan nikmat yang telah kita miliki untuk belajar bersama di tempat ini. Artinya, ketika kita sudah memulai mencoba untuk melewatkan tantangan-tantangan yang semestinya kita beristirahat, tapi kita meluangkan waktu untuk belajar bersama, yang nantinya akan dicoba kekuatan kita menghadapi anak-anak yang lebih sekian puluh di kelas dengan punya corak yang beragam, dengan gaya yang berbeda. Jangan sekali-sekali kita lengah dan kita mudah terbakar emosi hanya karena kelakuan satu dua orang anak yang belum tentu bahwa dia mempunyai kesalahan itu. Terkadang kita selalu memojokkan dan menyalahkan mereka. Mereka nggak memperhatikan ketika ibu menjelaskan misalnya. Apakah benar mereka yang nggak memperhatikan? Ataukah memang yang kita belum tahu bahwa dia udah siap untuk mendengarkan saya? Kembali ke diri dulu menganalisis, merefleksikan. Apakah gaya saya yang sudah dibutuhkan oleh anak? Apakah memang gaya seperti ini yang diminta oleh anak? Anak itu kan namanya anak. Dia taman untuk bermain. Tidak ada yang pemaksaan di sana. Tumbuhkanlah mereka sebagai kodratnya. Tumbuhkanlah mereka dalam samannya. Didiklah mereka di mana saman dia berada. Sekali lagi jangan hendaknya kita mudah tergoyah, mudah terpancing oleh gerakan-gerakan yang memang spontan itu adalah gerakannya anak yang notabene mungkin hanya dia mencari simpati. Bukan mengacuhkan pembelajaran tetapi dia menarik simpati. Saya kira itu sebagai ilustrasi dari saya. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan laporan dari yang bertindak sebagai reporter hari ini adalah Ibu Rahmawati. Silakan. Silakan Ibu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih banyak udah menyampaikan laporan kegiatan kita di sore hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Kalsum. Kesempatan dan room serta layar sepenuhnya adalah untuk Ibu Umi Kalsum. Manfaatkan. Silakan Ibu Umi. Closing statementnya Ibu Umi, silakan. Oke, mungkin Ibu Umi lagi di luar area. Iya, oke, baik. Iya. Oke, karena kita sudah memberi peluang dan Allah tidak mengizinkan untuk Ibu Umi menyampaikan closing statement. Siapa tahu ada relawan yang mau menyampaikan? Boleh? Ada yang mau membagi relawan untuk menyampaikan closing statement-nya hari ini?